Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bambang Yudo Dwiantoro dengan NIM 191351122 dari kelas Informatika Pagi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan isi dari Device Manager, fungsi dan isi dari Disk Management, dan cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Langsung saja saya mulai. Untuk menampilkan Device Manager, kita bisa melalui browser, lalu ketikkan Device Manager. Lalu klik dan tampil. Kemudian kita juga bisa dengan cara klik kanan window, lalu kita cari Device Manager, lalu klik, kita tunggu, dan tampil. Kemudian, apa itu Device Manager? Device Manager dalam Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir, dikelompokkan sedemikian rupa, sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Beberapa fungsi Device Manager antara lain adalah menunjukkan status suatu hardware, menunjukkan informasi detail suatu hardware, mengelola driver hardware, disable and enable hardware, dan mengidentifikasi konflik antar hardware, dan lain-lain. Untuk isi dari Device Manager yaitu ada audio input dan output. Input device pada komputer mempunyai fungsi memberikan masukan perintah kepada memori dan prosesor sebuah komputer untuk diolah sehingga menghasilkan data dan informasi yang kita perlukan. Output device adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dari suatu proses yang dilakukan oleh sebuah komputer. Lalu ada baterai, penyimpanan daya untuk komputer dan laptop. Lalu ada Bluetooth untuk berbagi dengan perangkat lain. Lalu ada kamera untuk menangkap gambar dan video. Lalu ada komputer. Sebuah komputer tujuan umum memiliki 4 komponen utama, unit logika aritmatik, lalu unit control CPU, memori, dan perangkat input dan output. Lalu ada disk drive. Disk drive adalah mayor secondary storage input-output device pada kebanyakan komputer. Lalu ada display adapter. Display adapter salah satu kartu yang terpasang pada slot ekspansi adalah display controller atau adapter. Kartu ini yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Lalu ada DVD atau CD-ROM drives yang fungsinya adalah untuk membaca data dari sebuah compact disk CD. Lalu ada firmware, human interface device, ID atau ATAPI control, keyboard, mouse and other pointing device, modem, monitor, network adapter, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja penjelasan untuk fungsi dan isi dari Device Manager. Kita lanjut ke nomor 2, fungsi dan isi dari Disk Management. Untuk menampilkan Disk Management sama seperti Device Manager, kita bisa melalui bar search, lalu kita ketikkan Disk Management, lalu klik, dan sudah tampil. Kemudian kita juga bisa dengan cara klik kanan Windows, lalu kita cari Disk Management, lalu kita klik, kita tunggu, dan sudah tampil. Kemudian fungsi dari Disk Management adalah membuat partisi, drive logis, dan volume, menghapus partisi, drive logis, dan volume, format partisi dan volume, mark
partisi aktif, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Untuk membuat partisi, di sini saya akan mengambil dari data D dengan kita klik kanan, lalu shrink volume, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampil. Di sini saya akan membuat hanya 10 GB saja, yaitu 10.240. Lalu kita klik shrink. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada. Di sini ada dua warna yang berbeda. Untuk yang biru itu adalah partisi primary partisi, dan yang ini belum, masih unlocated. Untuk menjadikan dia primary partisi, kita dengan klik kanan, lalu new simple volume, lalu next. Di sini sudah otomatis, kita langsung next saja. Di sini next saja. Di sini kita memakai default saja. Lalu klik finish. Nah, di sini kita langsung ditampilkan partisi yang tadi kita buat. Lalu kita lanjut menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Untuk menggabungkannya, kita klik kanan di partisi yang tadi kita buat, lalu kita delete volume, kita klik yes, lalu kita klik kanan pada partisi yang tadi kita bagikan, lalu kita klik extend volume, lalu next. Nah, di sini kita pilih yang disk 0 10.240, lalu next, lalu finish. Nah, di sini sudah digabungkan dan di sini tidak ada lagi yang located. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.